Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang Self-Organized Learning Environment atau biasa dikenal dengan sebutan SOLE. Saya Nurusi Syifa Latifatun Nasir akan membawakan materi kali ini. Jadi, apa sih Self-Organized Learning Environment itu? Jadi, Self-Organized Learning Environment adalah model pembelajaran yang dimana peserta didik mengatur dirinya sendiri dalam kelompok dan belajar menggunakan komputer yang terhubung ke internet dengan dukungan guru yang sedikit. Nah, Self-Organized Learning Environment atau SOLE ini merupakan model pembelajaran yang awal mulanya dikenalkan pada tahun 1999 oleh seorang ilmuwan pendidikan yang bernama Sugata Mitra. Sugata Mitra pada tahun 1999 melakukan percobaan di daerah suburban New Delhi dengan cara memasangkan komputer yang terkoneksi ke internet di sebuah dinding yang dilubangi, yang dilengkapi dengan kamera tersembunyi. Namun, tanpa disangka, ternyata komputer ini menarik perhatian anak-anak untuk mendatanginya. Dan anak-anak ini menggunakan komputer tersebut untuk belajar dan saling mengajarkan bagaimana cara menggunakannya secara lebih jauh. Nah, dengan adanya komputer ini, anak-anak dapat mengungkapkan apa saja yang dapat mereka pelajari melalui perangkat tersebut, seperti belajar bahasa Inggris dan lainnya. Jadi, dengan proses yang dilakukan ini, ternyata dengan adanya komputer yang terkoneksi internet, dapat merangsang peserta didik untuk mencari tahu berbagai hal yang mereka belum ketahui. Lalu, bagaimana sih prosedur pembelajarannya? Nah, pada prosedur pembelajaran self-organized learning environment ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, ada pertanyaan atau question. Pada tahap ini, guru dapat memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Lalu yang kedua ada investigasi atau investigate. Pada tahap ini, guru dapat membentuk peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil. Peserta didik dalam kelompok berkolaborasi antara satu dengan lainnya dan menggunakan satu perangkat internet untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan oleh gurunya sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada mengulas atau review. Pada tahap ini, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penemuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan. Pada gambar ini menjelaskan bahwa pada prosedur pembelajaran SOLE, pada tahap question, guru dapat memberikan waktu kepada siswa untuk melaksanakan tahap question ini selama 5 menit. Lalu untuk tahap investigation dapat dilakukan secara 30 menit dan pada tahap review dapat dilakukan secara 25 menit. Selanjutnya, metode pembelajaran SOLE ini sangat cocok untuk digunakan dalam mata pelajaran IPA karena dapat membantu peserta didik menghasilkan kreativitas dan kritis dalam mengenal dan menjelaskan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Lalu, peserta didik juga dapat melakukan pengembangan sendiri dan menyesuaikan tugas secara mandiri menggunakan teknologi dan aplikasi komputer. Materi selanjutnya adalah kelebihan dari penerapan pembelajaran SOLE bagi guru. Yang pertama itu ada meningkatkan keahlian dalam memberikan pertanyaan inquiry atau big question. Lalu yang kedua, memahami lebih dalam tentang ketertarikan peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan rasa keingintahuan dalam pembelajaran mandiri peserta didik. Yang keempat, merasakan koneksi di level yang sama dengan peserta didik. Lalu yang kelima, memperluas pemahaman tentang seberapa banyak peserta didik dapat belajar dengan kemampuannya sendiri. Lalu yang terakhir itu ada berbagi dalam proses penemuan peserta didik melalui penguatan lingkungan belajar. Lalu materi selanjutnya ini kelebihan dari penerapan pembelajaran SOLE bagi peserta didik, yaitu yang pertama, diberdayakan untuk mengendalikan pengalaman belajarnya secara mandiri. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman membaca, sikap, bahasa, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, meningkatkan literasi komputer. Yang keempat, meningkatkan kebiasaan belajar seumur hidup. Yang kelima, mengembangkan kemampuan memori recall. Yang keenam, memperkuat interpersonal dan keterampilan presentasi. Yang ketujuh, meningkatkan keahlian dalam mengintegrasikan pengetahuan. Yang kedelapan, mengembangkan rasa kepercayaan terhadap guru dan orang dewasa secara umum. Lalu yang kesembilan atau yang terakhir ini adalah menjadi lebih termotivasi untuk mempelajari perbedaan. Lalu materi selanjutnya adalah kekurangan dari penerapan pembelajaran SOLE, yaitu yang pertama, kebutuhan teknologi.
Pada pembelajaran soleh memerlukan teknologi dan aplikasi komputer untuk memudahkan pembelajar dalam mengelola dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Pembelajar yang tidak memiliki akses ke teknologi atau aplikasi komputer mungkin menghadapi kekurangan dalam mengikuti pembelajaran soleh. Lalu yang kedua itu ada kebutuhan kompetensi khusus. Pada pembelajaran soleh memerlukan kompetensi khusus seperti keterampilan dalam mengelola dan menyelesaikan tugas secara mandiri, kreativitas, dan kritis. Pembelajar yang tidak memiliki kompetensi ini mungkin menghadapi kekurangan dalam mengikuti pembelajaran soleh. Lalu kekurangan yang terakhir itu ada kebutuhan waktu yang cukup lama. Karena pada pembelajaran soleh memerlukan waktu yang cukup lama untuk pembelajar menyelesaikan tugas dan mencapai kesulitan yang diinginkan. Pembelajar harus mengelola dan menyelesaikan tugas secara mandiri sehingga waktu yang diperlukan untuk pembelajaran dapat cukup lama. Materi selanjutnya adalah penggunaan strategi di Indonesia. Di Indonesia, model pembelajaran soleh ini diterapkan pada mata pelajaran IPA ataupun sains. Dikarenakan penggunaan soleh ini memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, memiliki kemampuan memecahkan masalah, dan memiliki kemampuan berkomunikasi. Berikutnya materi terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari model pembelajaran soleh atau self-organized learning environment adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan teknologi dan aplikasi komputer untuk memudahkan pelajar dalam melakukan pengembangan sendiri dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Model pembelajaran soleh juga dapat memberikan kebebasan kepada pelajar untuk melaksanakan proses belajar secara mandiri yang memungkinkannya untuk memahami konsep-konsep tersebut lebih cepat, efektif, serta lebih baik dalam penjelasannya. Berikut adalah link referensi yang saya gunakan untuk membuat materi video YouTube ini. Mungkin sekian, saya Nurusy Syifa Latifatul Nasir mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan kalimat ataupun materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.